Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Dina dengan NIM 08011282429063 akan menjelaskan laporan dari tugas metode numerik yang dimana saya dapat tugas yaitu turunan numerik dengan metode hampiran selisih mundur, di mana turunan merupakan suatu perhitungan yang digunakan untuk mengetahui perubahan nilai suatu fungsi ketika nilai input variabel berubah. Dengan kata lain, turunan menunjukkan seberapa besar perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Nah, konsep turunan ini merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika, di mana dalam komputasi proses untuk menentukan turunan suatu fungsi dikenal dengan diferensiasi numerik. Secara matematis, turunan pertama dari fungsi f(x) didefinisikan sebagai limit dari selisih nilai fungsi terhadap selisih variabel ketika selisih tersebut mendekati nol, di mana definisi turunan tersebut dapat ditulis dengan rumus f aksen x limit h menuju nol fx dikurang fx kurang kurang h dibagi h, di mana pada kenyataan, fx seringkali tidak diketahui secara jelas atau memiliki bentuk yang sangat kompleks. Akibatnya, proses penurunan fungsi secara analitik menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, terdapat banyak kasus di mana nilai fungsi hanya diketahui pada titik-titik tertentu saja. Maka, permasalahan dalam menentukan turunan fungsi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan analitik dan memerlukan pendekatan numerik, di mana turunan numerik merupakan salah satu teknik dalam analisis numerik yang digunakan untuk memperkirakan nilai turunan suatu fungsi matematika berdasarkan fungsi pada beberapa titik tertentu, di mana metode ini sangat membantu dalam perhitungan komputasi karena digunakan pada fungsi yang sangat kompleks, termasuk fungsi yang melibatkan operasi trigonometri, logaritma, serta fungsi-fungsi nonlinear yang lainnya. Nah, eh, ini digunakan dalam program yang saya buat ini. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan untuk turunan numerik adalah metode hampiran. Salah satunya adalah hampiran selisih mundur atau backward difference, di mana metode ini menghitung nilai fungsi dengan menggunakan nilai fungsi pada titik X dan nilai fungsi pada titik sebelumnya, yaitu X dikurang H. Pendekatan ini sering digunakan ketika perhitungan nilai numerik pada titik berikutnya, yaitu X ditambah H, dapat menimbulkan masalah, seperti pelanggaran domain atau ketidakstabilan perhitungan numerik, di mana rumus turunan pertama menggunakan metode selisih mundur dapat ditulis dengan f aksen x x ke 0, di mana f x 0 x ke 0 dikurang f x 0 dikurang h dibagi h, di mana x 0 dinamakan dengan titik di mana nilai turunan yang akan dihitung sebagai lebar interval atau hampiran langkah yang akan menilai kecil dan positif, yang bernilai kecil dan positif. Nilai H dipilih mendekati 0, tetapi tidak dengan 0. Maksudnya dia tuh di antara, biasanya hanya tuh di antara 0 dan 1. Nah, dalam penerapan pada program turunan numerik, metode selisih mundur digunakan untuk menghitung turunan pertama dan dapat dikembangkan untuk menghitung turunan orde yang lebih tinggi. Metode ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan memanfaatkan nilai fungsi pada titik X dan titik-titik sebelumnya. Sehingga metode ini sesuai digunakan untuk menghitung turunan fungsi matematika yang sangat kompleks tanpa harus menentukan turunan analitiknya. Nah, langkah-langkah dalam menghitung turunan dengan metode selisih mundur ini ada 5, yaitu menentukan titik X yang akan dihitung nilai turunannya. Kedua, menentukan nilai langkah H yang kecil dan bernilai positif. Selanjutnya ada hitung nilai fungsi fx dan fungsi fx dikurang H. Dan selanjutnya substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi rumus selisih mundur. Dan terakhir adalah pemperolehan
dari nilai pendekatan turun f dan x tadi. Nah, selanjutnya penjelasan flowchart, yaitu yang pertama ada, yang pertama itu ada start. Start adalah untuk memulai atau awal dari eksekusi dari program tersebut. Selanjutnya ada silakan judul program. Biasanya setiap kita merunning sebuah program akan muncul judulnya. Nah, selanjutnya ada ini inisialisasi, yaitu lagi sama dengan satu. Ketika kita menginputkan satu, maka kita akan memanggil memanggil input semua parameter dan juga X. Jadi kita diminta menginputkan X dan parameter-parameter yang ada pada fungsi tadi. Selanjutnya, tampilkan pesan, masukkan H kecil positif. Yang tadi telah disebutkan di awal, yaitu 0, di antara 0 dan 1. Ketika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka dia false. Dia akan menginputkan ulang. Selanjutnya, kalau sudah benar hanya akan masuk ke fungsi eh, pengecekan basic domain, yaitu ketika parameter nilai parameter dan X itu tidak melanggar domain, maka benar atau true. Maka setelah itu kita bisa menghitung nilai fungsi fx dan turunannya serta turunan pertama, turunan kedua, dan akan mengoutputkan nilai dari hasil yang kita hitung tadi. Nah, jika tidak, maka output akan menampilkan gagal dihitung. Kenapa? Karena domain tadi belum terpenuhi. Karena ada beberapa syarat domain, dasar domain yang harus dipenuhi sebelum perhitungan tadi. Nah, oke satu, oke dua, oke X, oke satu dan oke dua ini diibaratkan dengan oke satu untuk X, oke oke X untuk eh, nilai X, oke satu itu untuk parameter dan oke dua itu untuk perhitungan dari nilai fx tadi. Nah, ketika ia sudah ketika nah jika turunan itu dapat dihitung, maka kita masuk ke eh, perhitungan galat, di mana menggunakan rumus hitungan galat dari Richardson dengan syarat dia sudah memenuhi fungsi domain dan turunannya itu sudah dapat, bisa dicari galatnya. Jika tidak valid galat at- jika tidak valid atau turunan satu gagal atau turunan dua gagal, maka tidak bisa mencari galatnya. Nah, hitung turunan kedua ada juga. Turunan kedua dan hitung berarti adalah pencarian galat dari turunan kedua dan oke tiga itu pencarian galat dari turunan pertama. Oke. Nah, jika valid, maka ia akan mengoutputkan hasil dari galat turunan pertama, dan juga turunan kedua. Jika tidak valid, maka gagal. Nah, maka outputnya adalah gagal. Nah, setelah eh, output gagal atau hasil tadi sudah dioutputkan, maka akan tampil
input ulang atau pernyataan user akan diminta oleh program menginputkan kembali apakah ia mau mengulang program tadi atau tidak. Satu ya, jika iya maka program akan kembali di awal dengan menginputkan dari konstanta lagi parameter X dan lanjut lagi sampai dengan program selesai. Jika tidak, maka input maka output program selesai dan program berakhir N. Nah, ini adalah penjelasan dari flowchart tadi. Selanjutnya ada penjelasan struktur di mana program ini ada beberapa function atau prosedur yang saling terhubung untuk menghitung nilai fungsi fx dan menghitung turunan pertama serta turunan kedua menggunakan metode hampiran selisih mundur. Di mana program ini juga dilengkapi pengecekan domain agar perhitungan tidak menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Misalkan log negatif, char negatif, pembagian nol, dan sebagainya. Nah, yang pertama dalam program ini ada struktur data dan konstansi di mana kita akan diminta menginputkan konstanta dari C, T, dan seterusnya sampai G. Dan struktur berakhir. Dan ada juga penginputan epsilon atau H, yaitu nol di antara 0 sampai dengan 1. Tidak bisa 0 ataupun 1. Terus, di mana eh, structure parameter ini menyimpan semua parameter fungsi supaya pemanggilan fx cukup. Memakai parameter epsilon menjadi toleransi agar tidak membagi dengan nilai yang terlalu kecil atau infinite mengecek hasil perhitungan agar tidak none atau infinity. Selanjutnya ada input angka aman atau readable, di mana ini bertujuan untuk memastikan semua input parameter tadi benar angka, bukan selain angka, misalnya karakter atau string, maka dia akan diinputkan ulang. Selanjutnya ada save function atau pengaman domain, di mana ini bertujuan untuk mencegah error seperti SQRT negatif, akar negatif, log 0 atau negatif, asin, akos di luar min 1 dan 1. Pembagian 0 tan atau tan tan perkotangan terdefinisi dan pangkat dengan basis kurang dari 0. Selanjutnya ada fungsi utama di mana ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada subbagian pembilang pecahan 1, di mana ini adalah bagian menghitung dari bilang pecahan pertama dari fungsi yang kita kerjakan. Ada subbagian di bagian eh, sin, di mana 1 per sin dan seterusnya jika nilai mendekati 0 akan menyebabkan pembagian. Ini adalah pengecekan domain dari bagian yang di bawah, bagian di bawah dari fungsi tadi. Terus ada penyebut dari pecahan pertama, tuh dan satu dalam satu, di mana fungsinya itu menghitung di mana ia bertujuan di mana pecahan pertama adalah num 1 dan satu, di mana penyebut mengandung log asin skr eh, akar akos sehingga butuh validasi domain sehingga tidak tidak ada error nantinya. Sebagian pembilang pembilang pecahan kedua di bagian di bagian kedua fungsinya, di mana ini eh, pembilang pecahan kedua yang terbentuk akar bersarang, operasi kotangan, dan pangkat yang sangat sensitif sehingga domain harus aman sehingga bisa dihitung. Selanjutnya ada subbagian penyebut pecahan kedua,
di mana ini terdiri dari campuran pangkat, tangen, akar, dan logaritma. Bagian yang paling panjang karena banyak domain yang harus aman. Karena terdapat banyak pangkat, akar, tangen, logaritma, dan seterusnya. Terus yang terakhir itu adalah gabungan dari frak satu. Jadi dalam fungsi yang saya gunakan itu ada dua bagian, yaitu frak satu ditambah frak dua, di mana pada frak satu itu ada banyak beberapa bagian dan frak dua juga ada beberapa bagian. Nah, pada fungsi efek yang ini bertujuan untuk menggabungkan hasil pecahan pertama dan kedua jika sila di mana jika salah satu bagian gagal atau false, ia maka hasil tidak akan bisa dipakai. Selanjutnya itu domain cek dasar atau basic domain check, di mana ini tuh bertujuan pengecekan cepat agar input yang jelas-jelas tidak valid ditolak sebelum perhitungan efek. Jadi kita ketika menginputkan domain konstanta yang tidak memenuhi domain atau syarat dasar, maka kita akan diminta inputkan ulang atau fx-nya tidak bisa dihitung. Nah, selanjutnya input semua parameter di mana kita prosedur ini meminta atau eh, mengecek konstanta yang kita inputkan. Selanjutnya adalah rumus turunan D1 dan D2 sebagai function kecil, di mana ini menghitung turunan pertama selisih mundur dengan rumus yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu fx dikurang fx dikurang h dibagi h, dan menghitung turunan kedua selisih mundur yaitu dengan rumus fx kurang 2 fx dikurang h dan ditambah fx dikurang 2h dibagi h kuadrat. Dan terakhir ada main program dengan metode selisih mundur. Eh, Main program adalah program utama dari fungsi program kita yang akan menjalankan loop selama user memilih mengulang setelah input dan validasi domain. Program menghitung beberapa nilai fungsi turunan dan galak. Gimana menjelas turunan pertama yaitu mengecek D1H, D12H, dan eh, rumus Richardson order satu yaitu D Rich 2DH dikurang D2H yang akan menghasilkan nilai absolut dan nilai relatif. Nah, selanjutnya itu ada implementasi program, di mana fungsi pada turunan numerik saya adalah F sin CX pangkat cos X T cos H MX ditambah Y ditambah T1 X tan X ditambah S1 X tan HX dikurang B BX pangkat C len 1 per sin dikali sin H dikali RX ditambah arc sin dikali PX ditambah arc cos P sin dikali C1X ditambah cos NX kali NX ditambah Q tangan WX sin dikali FVX pangkat RX ditambah per B sin C1X ditambah R1 artan UX ditambah UZX pangkat KX ditambah P1 ditambah cos A1X dikurang B1 pangkat M1 len Z1X kotangan X pangkat DX S X sin
SX pangkat sin X pangkat A ditambah PX ditambah GX. Nah, yang pertama eh, keterangannya adalah yang disebutkan huruf-huruf yang disebutkan tadi adalah konstanta sebarang yang dipakai dalam fungsi tersebut. Yang pertama, eh, pan- tampilan from C++ yang pertama kali yang kita lihat adalah eh, file header, di mana kita memakai fung kita memakai include iostream, di mana ini library untuk input output seperti cin dan cout. Ada juga include cmath yang library atau ini matematika, library matematika yang menyimpan fungsi sin, cos, skrt, logpo, dan lainnya. Dan ada juga include limits, di mana library ia adalah library untuk numeric limit, misal saat integer buffer input. Ada juga include iomanip, di mana ini untuk memanipulasi format output. Ada juga using name std adalah untuk kita tidak memerlukan std di depan cout dan lainnya. Nah, selanjutnya ada tampilan struct parameter untuk konstanta yang dipakai pada fungsi fx, di mana ada beberapa bagian kelompok dari fungsi tadi, yaitu parameter pertama, parameter kedua, parameter ketiga, dan seterusnya. Ada juga tampilan eh, konstanta epsilon yang akan menjadi pembanding atau menghindari pembagian nol atau angka terlalu kecil. Ter- Terus ada tampilan fungsi pengecek apakah nilai double masih valid atau tidak. Selanjutnya ada tampilan fungsi di mana pembaca input yang bertipe double, di mana input itu harus angka. Jika tidak, maka kita sebagai user akan diminta menginputkan ulang. Selanjutnya ada eh, tampilan fungsi aman atau fungsi matematika yang digunakan pada program, di mana setiap bagian fungsi itu diberikan save sebagai pengaman agar nilai akar atau status valid oke sama dengan status valid, di mana kalau sudah error dari sebelumnya langsung stop. Jadi kita nggak bisa lanjut kalau eh, statusnya tadi tidak valid. Demikian juga yang lainnya, setiap fungsi-fungsi yang ada pada fungsi hitungan tadi. Nah, selanjutnya ada tampilan fungsi utama untuk yang dihitung fx dengan parameter p plus status oke tadi, di mana di, eh, double F set awal yang dianggap valid dulu akan menjadi false bila ada domain yang error. Nah, bagian satu itu membangun pembilang pertama atau nom satu. Terus bagian kedua membangun penyebut pertama. Ada bagian tiga membangun pembilang kedua, SKRT yang atasnya. Terus ada bagian keempat sebagai penyebut kedua dan dua dan dari prak dua tadi. Terus tampilan ada tampilan pengecekan domain dasar untuk input sebelum memanggil teks. Di mana ada boolean. Boolean adalah tipe data dari basic domain check tadi. Jadi kalau dia false, maka uh, fx tidak dapat hitung. Nah, jika itu jika lolos semua, maka domain dasar aman. Maka bisa dihitung jika uh, returnnya tadi
True. Terus tampilan input semua parameter dan X dari user. Gimana? Pada tampilan ini pengguna diminta em, pengguna bisa ditampilkan judul input. Terus loop sampai X-nya valid, di mana kalau X-nya tuh belum tidak valid, maka diminta inputkan ulang. Terus minta X lagi. Setelah itu baru eh, menginputkan C1, C, M, dan semua konstan yang ada. Selanjutnya itu tampilan fungsi turunan numerik kode satu metode selisih mundur. Di mana ini tuh mencari turunan dari fungsi tadi dengan metode selisih mundur. Jadi ini adalah pada program yang kita buat. Selanjutnya ada tampilan fungsi turunan numerik periode 2 metode selisih mundur. Sama seperti yang tadi, hanya saja dia tuh eh, beda rumus. Terus tampilan main utama yang yang menjalankan seluruh program program kita, di mana variabel untuk menampung semua parameter dinamakan parameter P, terus double X, di mana para variabel untuk input X, terus program akan menginputkan program turunan selisih mundur sebagai judul. Terus ada integer eh, lagi sama dengan satu, maka ini akan mengontrol perulangan program. Jadi, eh, jika laginya sama dengan satu, kita akan menjalankan program. Dan selama user atau pengguna akan mengulang atau mengetikkan satu ketika sudah selesai, maka program tidak akan berhenti sebelum diminta. Nah, selanjutnya, setelah eh, lagi sama dengan satu, eh, input semua PX, di mana ini memanggil prosedur input semua nilai. Selanjutnya, variabel langkah H yang akan diinputkan oleh user sebelum menghitung fx dan turunan tadi. Di mana kondisi H itu mempunyai syarat H harus di antara 0 dan 1. Jika tidak, maka akan output atau akan tampil output H harus antara 0 dan 1. Selanjutnya ada cek domain dasar. Jika gagal, maka kembali ke awal while, di mana kita akan diminta ulang. Jika semua status valid, maka akan ke perhitungan fx. Jika gagal dihitung, maka akan tampil fx tidak dapat dihitung dan tampil pesan gagal. Jika fx berhasil, maka variabel f aksen x dan f aksen 2x akan ditampilkan. Dan jika selesai, maka akan tampil ulangi atau tidak. Jika satu, maka ulang dari awal program, diminta menginputkan ulang dari X konstanta dan juga H. Jika tidak, maka program selesai. Nah, ini adalah hasil output dari program kita, di mana pertama itu tampil judul turunan numerik dengan metode selisih mundur. Terus input X, nilai konstanta sampai dengan semuanya, baru turun lalu H. H kecil positif, di mana nilainya adalah 0 di antara 0 dan 1. Dan ini ada 0,000001, di mana hasilnya adalah
maka ditampilkan hasilnya dan kita dan kita ditanya mau mengulang atau tidak. Jika iya, maka akan mengulang kembali, dan jika tidak, maka program selesai. Ini adalah hasil dari pertandingan program dengan input nilai besar. Selanjutnya ada juga input nilai kecil. Nah, seterusnya kita akan masuk ke perhitungan manual, di mana kita mencari turunan dari fungsi fx dengan metode hampiran selisih mundur. Ini adalah fungsi yang kita pakai. Selanjutnya, perhitungan manual, kita harus mensubstitusikan dulu konstanta tadi, konstanta nilai kecil yang pertama ke fungsi fx tadi. Dan didapatlah nilai fx. Selanjutnya, jika sudah dapat fx, maka eh, perhi- eh, kita akan mencari perhitungan turunan dari fx tadi menggunakan rumus f aksen x, fx dikurang fx kurang h dibagi h, di mana hasilnya kita dapat 17,3993175706. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah perhitungan turunan pertama dari nilai konstanta kecil. Nah, selanjutnya ada perhitungan turunan kedua, di mana hasilnya adalah 578,1078213236 dengan rumus f 2 aksen x fx dikurang 2 fx dikurang h tambah fx dikurang 2h dibagi h kuadrat. Nah, hasilnya adalah yang tadi kita sebutkan. Kita itu adalah turunan pertama, di mana hasil dari perhitungan manualnya tadi adalah 0,000499912. Nah, ada juga perhitungan galat f aks dari turunan kedua, di mana nilainya adalah 0,0067783295582. Nah, selanjutnya ada perbandingan hasil dari program yang kita buat, perhitungan manual, dan perhitungan dari kalkulator derivatif yang ada di web. Dimana kita dapat melihat perbedaan, di mana perbedaannya itu sangat kecil. Yang pertama, ada manual. Eh, Kalau yang pertama tuh hampir mirip. Wah, ini salah. Ini kurang lucu. Untuk fx-nya semuanya mirip, semuanya sama. Tapi untuk f aksen itu ada perbedaan sedikit di angka di ujungnya. Juga di f aksen kedua juga, eh, tapi tidak jauh berbeda karena itu perhitungannya tuh beda. Hasilnya itu beda karena eh, dipengaruhi oleh galat. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan angka besar, di mana pertama kita substitusikan dulu seperti yang tadi, maka didapatkan fx, terus menghitung turunan pertama yang hasilnya adalah 0,0246657,668712 Selanjutnya, setelah didapatkan nilai fx, kita akan menghitung turunan pertama. Bentar. Untuk fx-nya itu min 14 30012,0754679088 dan
turunan pertama hasilnya 800.057,687,17723. Dan turunan keduanya hasilnya min 3744568675,75455. Nah, selanjutnya ada perhitungan Galat turunan pertama dari eh, konstanta besar dengan rumus yang sama seperti yang tadi, maka kita dapat Galat absolut untuk turunan pertama yaitu 0,00233396 dan Galat kedua itu 20,373,681,319,7135. Tapi Galat ini hanya kita pakai eh, tapi Galat ini kita tidak dapat hi- tidak dapat di perhitungan derivatif. Jadi kita tidak membandingkan untuk Galat, maka kita cuma membandingkan nilai fx, faksen x, dan faksen 2x. Nah, hasil itu untuk yang konstanta besar tuh hampir mirip juga. Untuk yang fx-nya semuanya mirip, sama. Eh, untuk yang f aksen x itu sudah berbeda di angka terakhirnya. Gitu juga dengan f aksen 2x. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan laporan dari program turunan numerik yang saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.